Sobat Tiuk, kita ketemu lagi di Tiukes Tirta Utama Podcast. Apa kabar hari ini? Pasti kangen kan buat nontonin episode dari Tiukes. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama seseorang yang ada di Kabupaten Tegal sana ya. Beliau ini, wah luar biasa kinerjanya dan kita akan cerita bareng-bareng ya tentang gimana pengalamannya di PT Tirta Utama dan tentu saja rencana-rencana proyek ke depannya. Wih, kita langsung sapa ya, ini dia Pak Hendy Arista, Kepala Unit Bergas. Pak Hendy apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Kelihatan bugar gitu. Pak Hendy udah berapa lama sih Pak di PT Tirta Utama? Sudah 4 tahun, Mbak. Desember ini Oh, 4 tahun. oke, lumayan lah ya. Bentar lagi Iya, mau genap 5 tahun. Nah kemudian kalau untuk Pak Hendy sendiri memang backgroundnya di bidang air atau gimana Pak? ya. Sebelum di Tirta Utama pernah di PDAM Batang 6 Hmm. tahun. Lumayan. Karena ini berarti sudah mau 10 tahun loh kerja di bidang air. Kenapa sih Pak Ya, suka di bidang air ini? enggak juga, Mbak. Jadi, di apa ya? Orang tua lah. Dijorokin orang tua. Oh, jadinya kecemplung di air ya, Pak. Cemplung di air. Terus ke bawah arus deh, nyaman Iya, ya. bawa arus Oke, sampai ke Bergas ini. baik. Dan selama di PT Tirta Utama, gimana Pak pengalamannya? Ini kan satu bidang yang berbeda ya tentunya dari pekerjaan sebelumnya. Ya, lumayan Pak, di Tirta Utama saya masuk dari direksi yang sebelumnya Mhm. sampai ke direksi ini dengan permasalahan yang bergas yang luar biasa, mengelola air dengan debit yang lumayan besar dengan tiga off-taker dan kita harus berdiri di tengah untuk adil sesuai dengan pokja yang sudah disepakati. Itu sebuah tantangan yang luar biasa. Alhamdulillah 4 tahun sudah berjalan dan saat ini komunikasi baik, Mhm. omset naik terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah support dari direksi dan teman-teman semuanya. Tidak bisa semua ini cuma satu orang, itu kerja tim. Makanya tagline di Bergas itu bergas terengginas Oh seperti yang iya, Pak bergas Pak terengginas. Waka kemarin podcast Heeh. sama mbaknya. Oke, baiklah. Ya masih keinget kalau saya bergas terengginas ya. Ya, Dan kemudian ini barangkali ada yang baru join sama kita, Pak. Jadi belum begitu tahu tentang bidang bisnis usahanya PT Tirta Utama. Boleh ya. diceritain, Pak, seperti apa? Jadi PT Tirta Utama Perseroda dulunya kan bernama BPAB, terus jadi PDAB, itu suplai air baku untuk PDAM. Jadi kita suplai air baku dengan uh, autonomi daerah dengan berbeda kabupaten, kota yang lebih dari satu, makanya provinsi masuk di situ. Makanya lahirnya lah PDAB itu, terutama untuk mensuplai PDAM-PDAM itu dengan ujungnya untuk pelayanan masyarakat Jawa Tengah. Saat ini unit kerjanya Tirta Utama ada tiga, satu di Petanglong, Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Terus di sini di Bergas, Brebes, Tegal, dan Slawi. Yang satunya ke Purjo, Kebumen, Purworejo. On proses Woso Sukas, Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, dan masih tahap FS di Dadi Muria. Ya, mohon doanya aja semua lancar lah. Amin. Oke. Dan kemudian kalau di unit bergas sendiri itu ada sejak tahun berapa, Pak? Dari 92, dari awal 92. Jadi dulunya ini dibangun sama Jerman untuk PDAM Kota Tegal, dan berjalannya waktu dengan otonomi daerah akhirnya dilimpahkan ke provinsi. Makanya lahirlah PDAB itu. 30 tahun yang lalu dengan pipa ACP, asbes yang rentan bocor saat ini Mhm. sudah melebihi umur pipa
rencana, sorry. Mm. Jadi ya rentan bocor, Mbak. Sudah 30 tahun, sudah sepuh. Oke, semoga nanti bisa segera diperbarui ya Pak ya, biar nggak bocor terus. Amin. Ya, itu baru sudah direncanakan sama tim teknik. Ya, insya Allah kalau memang semuanya lancar 2024 2025 ada penggantian jaringan transmisi dan bertahap pergantian jaringan distribusi step by step, Mbak. Oke, Karena baik. panjang sekali sampai 50 kilo jarak Wih, yang luar biasa. uh, harus kita inspeksi setiap hari. Jadi kalau dirupiahkan ya lumayan, Pak. Nyampe berapa tuh Pak? Kalau transmisi kemarin menurut DED-nya, DED-nya kurang lebih 200 miliar. Itu untuk Hmm. setengah jalan. Mhm. Setengah jalan aja itu, Mbak. Makanya bertahap ya Pak ya. Ini Ya, pun juga bertahap. masih bertahap proses perencanaannya dulu. Nanti insya Allah 24 ya bisa 24 25. dimulai 24 Amin, 25. amin. Oke, Ya, baik. berdoa aja Dan lah. kemudian kalau kita ngomongin soal konsumen dari PT Tirta Utama, utamanya di unit bergas itu mana saja Pak? Dan kelihatannya lagi PDKT-PDKT nih, kemana nih? Jadi kalau di unit bergas itu ada 3 off-taker kita. Jadi Tirta Bahari, Perumda Tirta Bahari Kota Tegal, Perumda Tirta Ayu Kabupaten Tegal, dan Perumda Tirta Bahari Bis Kabupaten Brebes. Untuk bergas sendiri, Mbak, itu, Mbak. Lumayan juga sih untuk serapan saat ini yang harus kita kelola kurang lebih 780 LPS setiap harinya. Besar Tapi juga ya harga Pak. kita masih paling murah dibanding yang lain karena kita sistemnya gravitasi. Oke, baik. Nah, ini kemudian dengan sudah ada 3 PDAM ya yang Ya, menjadi konsumen dari PT Tirta Utama. Nah, pasti tidak puas hanya sampai di situ ya. Ini ya. saat ini sedang proses ekspansi bisnis spam regional, betul ya Pak? Ekspansi bisnis PAM regional untuk di Wososuka sama di Ida Timur ya. Kalau di bisnis lain kita baru upaya di Sayung sama di KITB. On Oke. proses itu semua. Nah, ini kita mau ngomongin yang soal di KITB-nya ini ya. Sudah direncanakan dari kapan sih Pak? KITB saat ini masih on proses pembangunan WTP-nya atau IPA-nya itu Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya untuk yang WTP-nya, untuk yang intek-nya sampai transmisi Dirjen SDA, BPWS Pemali Juwana. Yang BWS sudah selesai, tinggal nunggu yang Cipta Karya. Kita masih upaya untuk membuat kita dipasrai operasionalnya. Semoga dengan upaya dan doa dari teman-teman semua, kita yang ditunjuk. Amin. Amin ya. Karena dari inteknya itu dari sungai, das urang, dan kebetulan das urang kewenangan dari provinsi. Sehingga itu menjadi salah satu pintu masuk kita untuk uh, bisa operasional di KITB. Mhm. Nah, itu kemudian direncanakannya sudah dari kapan Pak untuk bisa masuk ke KITB ini? Direncanakan kurang lebih setahun yang lalu, tahun 2021 pertengahan Hmm. sudah merencanakan semua step by stepnya seperti apa, sambil nunggu yang spam industrinya selesai, kita harus ngapain, sudah direncanakan, sudah kita buat visibility study-nya juga. Kita berusaha untuk supporting air Mhm, untuk konstruksi mhm, dari tenan dari KTB. mhm. Oke, Jadi ini berarti hitungannya cukup cepat ya Pak, 1,5 tahun sudah hampir siap. ini kita kelamaan di perizinan karena memang prosesnya di perizinan lumayan Mhm, menyita waktu juga, dan sambil jalan perizinan tiba-tiba direksi KITB-nya rolling. mhm. Jadi itu Oh, yang bikin oke. lama lagi, kita harus koordinasi ulang dari awal, gitu, harus menjelaskan ya. Dari awal KITB saya masuk dari Bismart Business Marketing, Mhm, kita coba diskusi di sana, diskusi
apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa Tirta Utama support. Mhm. Terus mengerucut ke satu itu untuk support air konstruksi. Mhm. Kita desain semua dari MOU PKS, Mhm. kerjasamanya akan seperti apa, titik lokasinya di mana, apa saja kita prosesnya, antara resmi surat menyurat dan kadang saya malam saya ajak ngopi, ngobrol bareng seperti itu. Ya Mhm. akhirnya PKS MOU selesai, lanjut perizinan, dan ini saat ini masih perizinan. Sambil nunggu perizinan kita juga menyiapkan konstruksinya, dan alhamdulillah konstruksinya udah selesai, tinggal perizinan aja. Nah, konstruksi sudah selesai, sekarang tinggal perizinan. Jadi kira-kira Ya, kalau targetnya selesai kapan ini Pak untuk perizinan? minggu depan insya Allah, Mhm. kalau memang dari Dela Batang dan Dela Provinsi clear, Mhm. minggu depan bisa operasional juga. KITB juga sudah nunggu-nunggu, kita juga sudah nunggu-nunggu. Nah, itu kemudian langkah selanjutnya kalau nanti semua perizinan sudah selesai, kemudian Ya, apa lagi nih Pak? perizinan sudah selesai, kita show up ke kontraktor tenan, kita memperkenalkan diri, walaupun kemarin sudah, kita Mhm. memperkenalkan diri ke kontraktor tenan bahwa kita yang akan support air untuk konstruksi, Mhm. yang sudah bekerja sama dengan KITB. Di situ kita akan coba support dari kebutuhan airnya mereka. Kita akan coba kebutuhan mereka realnya berapa, dengan kapasitas yang kita punya saat ini berapa, bisa berjalan. Ya semuanya sudah disiapkan, Mbak. Cuma tinggal itu saja. Oke, baik. Dan ngomong-ngomong nih, kenapa Pak pilih KITB untuk kemudian menjadi, ya bisa dibilang salah satu mitra begitu ya? Ya, karena KITB itu salah satu kawasan industri yang PSN, kawasan industri terpadu Batang, yang progresnya cepat sekali, Mbak. Mhm. Dalam setahun itu Pak Jokowi bisa 4 kali datang ke sana. Mhm. Jadi memang jadi eh, sorotan nasional sekali, banyak yang antri untuk masuk ke sana. Mhm. Nah, potensi itu yang berusaha provinsi tangkap, yang kita dari Tirta Utama untuk bisa masuk ke sana. Mhm. Oke, Itu sih, Mbak. berarti tidak hanya kita lihat di berita ya, bahkan Ya, ini memang secara nyatanya pun, ya semua mengerumuni ya gula manis ini. iya, Banyak yang tertarik untuk join di sana dan PT Tirta iya, Utama juga siap untuk bisa, nantinya membantu KITB dalam mensuplai air, terutama untuk sekarang di eh, konstruksinya ya. iya. Dan sekarang yang sudah konstruksi di sana ada berapa tenan memang, Pak? Yang sudah konstruksi baru 3, Mbak. Mhm. Baru 3 itu KCC, Kaca Korea, habis itu yang kedua Rumah Keramik Indonesia, Mhm. eh, kontraktornya PT Praba Suara, terus yang terakhir Yehkuan Footwear Indonesia, itu dari Taiwan, itu footwear, sepatu. Yang baru konstruksi 3 itu, Mhm. ya dari yang sudah info yang masuk ke saya dari 12 yang sudah masuk. Insya Allah tahun depan ada Wafin internasional yang sudah groundbreaking kemarin, Pak Jokowi rawuh ke sana. Oke. Ini berarti dari 12 sudah 3 yang konstruksi, kemarin pun Pak Jokowi datang untuk, kegiatannya ya. Wah ini Iya, kalau misalnya sisanya semua tiap mulai bangun Pak Jokowi datang ya sangat strategis sekali ya, karena iya. presiden pun sering berkunjung ke sana. Baik, dan kemudian kalau luasnya itu di sana sampai berapa, Pak? Ya, itu dari yang info masuk 4.800 hektar. 800 hektar. Wih, oke baiklah. Dan kemudian dari omsetnya sendiri yang nanti akan menjadi target atau diprediksi lah, diproyeksikan itu sampai berapa sih nih Pak untuk Tirta Utama? Jadi kita jualan untuk air konstruksi lewatnya tangki, Mbak. Jadi air Mhm. air tangki kita jualnya 5 kubik, 5.000 liter. Mhm. Itu satu
satu tangkinya 5.000 Mhm, liternya itu di harga 400.000. mhm, Itu masih proper di sana. Jadi untuk target 2023 sudah masuk di keuangan itu lumayan juga. mhm. Oh, oke. Kalau disampaikan kayaknya karena belum disahkan di RUPS saya nggak berani nyampaikan. Baiklah, pokoknya lumayan gitu ya Pak Iya ya. lumayan lah, lumayan. Ini dari 3 yang sedang memulai konstruksi ya, Ya, apalagi kalau nanti semuanya sudah memulai. Tapi ya. kemudian kalau nanti sampai sudah, selesai semua konstruksinya, sudah pabrik-pabriknya ini berjalan, apakah sudah diprediksi juga Pak, kira-kira bisa sampai berapa kebutuhannya? Kalau kebutuhan total tergantung dari tenannya, Mhm, tergantung dari konstruksi pabriknya juga. Jadi mhm, masing-masing tenan juga kadang melaporkan kebutuhan air mereka, kadang juga masih abu-abu dalam artian mhm, mereka belum punya data fixnya. Jadi mhm, untuk proyeksi sampai selesai itu kita belum punya data yang valid, mhm. jadi belum bisa Oke, menyampaikan. Kalau baik. dari WTP-nya atau IPA-nya itu yang dibangunkan di fase 1 itu di 285 LPS. Mhm. 285. Oke, tapi kemudian, apakah ada rencana Pak, dengan nantinya pasti kebutuhannya akan semakin meningkat ya, berarti ini proses dari PTTU juga nanti apakah akan bertingkat juga bertahap untuk semakin berkembang-berkembang? Jelas Mbak itu Mbak, jelas ya. Awalnya kita siapkan 2 armada tangki, kedepannya pasti akan lebih banyak. Mhm. Oke, baik. Dan kemudian, untuk sejauh ini bagaimana kolaborasi antara PT Tirta Utama dan KITB yang sudah Kok berjalan ini? ya kolaborasi kita awalnya ya lewat air konstruksi ini Mbak. Mhm, Jadi sorry, air konstruksi ini jadi pintu masuk kita provinsi untuk apalagi Tirta Utama untuk bisa memperkenalkan diri ke KITB. MOU PKS-nya sudah, tinggal operasional saja sih sebenarnya. Coba nanti sambil berjalan kita bisa yang spam industri yang lebih besar yang 285 di fase 1, yang di fase 2 1.500 LPS. mhm. Harapannya itu Mbak, Oke. harapannya kita bisa jadi operator di situ. Dan kemudian kalau nilai investasi dari, instalasi yang sudah Ya, dipasang di sana dan lain sebagainya, sampai berapa ini, Pak? kalau nilai investasi menurut terakhir masuk hitungan di keuangan kita sudah investasi antara 800 jutaan masuk ke sana. Mmm, oke. Dan kalau misalnya dengan investasi 800 jutaan itu tadi, kira-kira bakal BEP atau Nah, ini dalam jangka waktu berapa lama, Pak, nah ditargetkannya? eh, BEP-nya kurang lebih ya ada hitungannya di FS kemarin. Antara nggak lama lah Mbak, 1 sampai 2 tahun. Maksimal 2 tahun lah. 1 tahun udah bisa balik sebenarnya. Oke, baiklah. Jadi ini menjanjikan ya untuk PT Tirta Utama. Sangat Dan kemudian menjanjikan. apa Pak perbedaan mendasar yang dirasa ketika, melayani masyarakat dengan industri begitu, PDAM Nah, dengan industri? ya kalau di Bergas kan melayani masyarakat, kita suplainya ke PDAM. Jadi mereka yang PDAM yang ke masyarakat. Nah, Mhm, nanti yang untuk industri ini kita langsung support ke kontraktor tenannya mhm, lewat KITB. Juga mhm, sistemnya sama, cuma kemampuannya yang berbeda. Kalau masyarakat kan kita masih harus memikirkan sosialnya. Tapi mhm. kalau industri mungkin sosialnya sudah nggak ada. Kita murni mencari Bisnis. profit. Ya, bisnis. Oke, berarti apakah nanti kalau ini berjalan dengan baik akan lebih fokus untuk di bisnisnya, Pak? Enggak juga, Pak. Kita Mhm, juga harus memikirkan sosialnya karena salah satu visinya kan juga untuk penyediaan air bersih mhm. masyarakat Jawa Tengah kan. Jadi tidak mungkin kita meninggalkan spamrek lah. Oke, baik. Jadi tetap berduanya akan berjalan dengan Tetap berdampingan berjalan. begitu ya. Iya. Agar bisa sosial, ya bisnisnya juga harus lancar gitu ya, Iya. Pak? Iya, amin. Oke. Dan kemudian sejauh ini tantangan yang dihadapi apa saja sih, Pak, dalam, proyek KITB tersebut? Tantangannya banyak yang harus
terlewati, Mbak. Jadi kita sudah coba pendekatan ke KITB, mensinkronkan dari skema bisnisnya kita dengan KITB. Lanjut, ternyata kadang di perizinan itu tidak sesuai. Prosesnya yang lama di perizinan. Setelah ini nextnya kan kita ke kontraktor tenan, bukan tenannya tapi kontraktornya, yang juga pasti mereka memikirkan efisiensi juga, yang lebih ekonomis juga. Nah, kita berusaha di situ hadir mempermudah mereka. Ya, tantangannya sih itu, Mbak, karena ya di luar saya harus penetrasi ke sana, juga harus menggandeng PDAM dan menggandeng dari KITB kalau kita bicara spam rek dengan spam industri seperti itu. Oke, jadi di mana-mana PT Tirta Utama tidak pernah berjalan sendiri ya. Pasti Iya, akan beriringan juga dengan betul. mitra-mitranya. Mitra-mitranya. Dan kalau menghadapi industri besar seperti itu, apakah dari strategi marketingnya juga berbeda, Pak? Bagaimana strategi yang diterapkan? Strategi marketingnya sangat berbeda karena kalau di PDAM, di Perumda Tirta air minum gitu, mereka juga punya target untuk di tahun depan. Jadi mereka sudah ada planning ke depannya, tinggal kita mensinkronkan dengan planning yang ada di unit. Sehingga apa yang mereka butuhkan, kita berusaha mengoptimalkan, kita berusaha memenuhinya. Jaringan komunikasi yang terus-menerus berkelanjutan itu penting, jadi poin pentingnya. Nah, untuk di industri, apalagi di fokus di KITB, hal tersebut coba saya terapkan, tapi komunikasi ngopi bareng itu yang lebih lancar untuk komunikasi ke depannya. Saat ini ya mereka sudah menganggap saya sebagai teman, bukan sebagai mitra, bukan sebagai partner kerja, jadi menganggapnya sudah saudara. Jadi karena ada apa-apa pasti saya dikabari. Hubungan baik yang terjalin itu ya, Iya, Pak, merupakan salah iya, satu kunci utama juga. Jadi iya, komunikasi. istilahnya nggak cuman oke di bisnis aja, tapi juga relationnya harus dijaga ya, Pak. Iya, ya selesainya dijaga. Baik. Dan terakhir nih, gimana harapan Pak Hendy untuk proyek bersama KITB ini ataupun untuk unit bergas? Harapannya teman-teman diberi sehat, kekuatan, kelancaran untuk target-target yang sudah dicanangkan perusahaan. Jadi semua berjalan lancar tanpa ada kendala, sesuai yang sudah direncanakan ya, kita semua. Ya baik itu di unit bergas dengan target yang setiap tahun pasti bertambah, komunikasi, koordinasi teman-teman semuanya bisa lancar, dengan KITB pun seperti itu. Jadi minta doanya saja kita Oke. bisa memenuhi dari target itu semua. Iya, kita doakan bersama, Pak. Ya, jelas harus, Mbak. Oke, baik. Dan ini sebagai penutup, kita mau ada pertanyaan singkat untuk Bapak. Ya, Boleh ya, Pak ya? oh boleh. Iya, Ini ini di luar di luar teks ya. skenario. Tapi ini Saya udah duga jawabannya ini. gampang kok, Pak. Iya. Iya. Loh, sudah jangan dapat bocoran nih, enggak kan ya? Enggak lah, enggak. Oke, ini langsung pilih aja, Pak. Yang mana aja boleh ya, tapi nggak boleh pilih Iya. dua-duanya. Nah, Oke. boleh. Yang Ya, pertama, sayur atau buah? saya lebih suka sayur. Wih, hidup sehat ya, makan sayur banyak seratnya. Kemudian apel atau jeruk? Saya lebih suka jeruk. Wih, seger ya, Pak. Kemudian lebih suka masak atau jajan? Saya masak. Rajin ya, masakan memang nggak ada kalahnya, Pak. Kemudian Batang atau Tegal? Batang. Wih, tetap hatinya di Batang ya. Ya, Masyarakat anak atau istri di sana. industri? Masyarakat, Mbak. Wih, luar biasa. Berarti bisa kita lihat bahwa Pak Hendy adalah seorang yang profesional, pemimpin yang baik di pekerjaannya, tapi tidak lupa selalu menjadi family man ya. Dan juga selalu rindu masakan rumah. Baik, terima kasih Pak Hendy sudah mau Terima sharing kasih, Mbak. pengalamannya bareng sama kita. Ya, Kita juga dapat banyak banget insight kali ini. Nanti kita tunggu masakan istrinya juga ya Pak ya.
Sampai ketemu lagi Bapak kita di episode selanjutnya dan juga buat Ya, Sobat Tiyu terima kasih sudah mengikuti perbincangan kita hari ini. Kita akan balik lagi dengan tema-tema lainnya bareng sama teman-teman dari PT Tirta Utama. Jadi terima kasih dan sampai jumpa. sampai jumpa. Terima kasih.